Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, sudah sarapan hari ini? Pagi ini kelihatannya kok ada lemes begitu, belum sarapan ya. Ini soal makan, saya sudah sarapan tadi. Sarapannya mie Korea, bikin sendiri, pakai telur. Ada satu cerita yang menarik, bagaimana seorang ayah mengajari anaknya tentang kehidupan. Ayah itu membuat 2 mangkok mie, bakmi. Yang satu ada telur di atasnya, yang satu tanpa telur. Lalu dia menyilahkan, "Nak, silakan ambil, pilih yang mana?" Anak itu melihat ada satunya tidak ada telur, satunya ada telur. Pilih ada yang telur. Lalu mereka makan bersama. Dan ketika sedang makan, ternyata anak itu melihat di mangkok bapaknya itu ternyata di bawahnya ada 2 telur. Maka dia kecewa, ternyata saya tertipu ini. Lalu diberikan pelajaran pertama. Apa yang kamu lihat tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Jangan mudah terkecoh apa yang tampak, apa yang kelihatan, dan jangan ambil keuntungan dari orang lain. Pelajaran hari pertama. Hari berikutnya bikin sarapan yang sama, 2 mangkok mie. Karena belajar dari pengalaman kemarin, maka si anak ini belajar, wah kalau begitu saya akan ambil, dia suruh milih sama. Satunya di atas ada telur, satunya tidak ada. Lalu belajar dari pengalaman kemarin, dia memilih, saya pilih yang tidak ada telurnya. Dengan harapan, seperti kemarin, ada 2 yang tersembunyi. Ternyata kecewa ini. Setelah diaduk-aduk, tetap tidak ada telur. Pelajaran hari kedua. Jangan selalu tergantung pada pengalaman.
Pengalaman itu penting, belajar dari pengalaman itu penting, tetapi kadangkala terjadi hal-hal di luar kebiasaan, di luar dugaan. Selalu ada hal baru, maka selalu siap menghadapi perubahan dan kejutan. Pelajaran hari kedua. Sekarang pelajaran hari yang ketiga. Nah, kira-kira gimana ini? Satu ada telur, satunya tidak ada. Anak ini mulai belajar ini bagaimana ini, jangan tertipu lagi nih. Lalu dia mengatakan, "Nah, sekarang papa pilih dulu." Ternyata papanya milih yang ada telurnya. Waduh, cilaka ini, harap-harap cemas ini. Jangan-jangan nggak ada telurnya, atau bisa jadi ada 2 telur seperti hari pertama. Ternyata setelah dia makan, menemukan di atas tidak tampak telur, di dalamnya ada 2 telur. Pelajaran yang ketiga. Saat engkau mengutamakan orang lain untuk mendapatkan kebahagiaan lebih dahulu, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang berlebih nantinya. Jangan egois, mengutamakan kepentingan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Itulah yang membuat hidupmu bermakna. Nah, hari ini selesai ceritanya ya. Silahkan ambil makna sendiri-sendiri. Bacaan hari ini juga sama, memberi kita cermin untuk melihat dalam hidup kita. Minggu lalu kita diingatkan akan hal yang paling pokok, yaitu apa? Perintah yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi masalahnya adalah itu perintah Yesus itu untuk dilakukan, bukan untuk dinyanyikan, bukan untuk didoakan, bukan untuk dikontemplasikan, tapi untuk dilakukan. Dan bacaan-bacaan hari ini memberikan pada kita semua sebuah cermin besar untuk ngaca, melihat diri kita sendiri, untuk mawas diri, untuk refleksi. Bahwa kasih itu yang kemarin kita renungkan dalam minggu lalu harus mewujud nyata dalam pilihan-pilihan yang setiap saat kita ambil. Dan apakah pilihan-pilihan yang kita ambil itu semakin mewujudkan kasih? Itulah soalnya. Apakah dalam pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari itu semakin mewujudkan kasih atau tidak? Dan kasih diambil dari bahasa aslinya agape, yang berarti pemberian diri, bahkan pengorbanan diri. Jadi kasih itu bukan sesuatu yang manis, yang romantis. Itu anak muda lah ya, atau pasangan muda itu. Tapi kasih itu juga ada sisi heroik, yaitu sisi pengorbanan. Dan itu kita temukan dalam apa yang dilihat, dikisahkan dalam baik janda di Sarfat, Elia, ataupun janda di dalam bait Allah yang dilihat oleh Yesus dan para muridnya. Ada tindakan heroik, tindakan pemberian diri, bahkan pengorbanan diri yang ditegaskan juga di dalam bacaan kedua tadi. Yesus Sam Imam Agung mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa, menebus banyak orang. Itu intinya.
Maka kalau kita sejak kecil diajari, kalau diberi sesuatu, nah saya kira jangan lupa orang tua ngajari anaknya ya. Kalau diberi sesuatu kita diajari mengatakan apa? Bapak Ibu dan sekalian anak-anak, kalau kita diberi sesuatu kita bilang apa? Terima kasih. Nah, sangat Kristiani. Kalau kita jangan-jangan ya, jangan-jangan ini kan bercermin ini. Jangan-jangan kita maunya apa? Terima aja. Lah kasihnya mana? Itulah makna panggilan hidup Kristiani. Sesimpel itu. Kita mau menerima, tapi kita juga mau kasih. Kalau tidak Anda bukan murid Yesus. Murid Yesus itu mau terima dari kemurahan dan berkat Tuhan, lalu kita kasih. Dengan begitu hidup kita sebagai orang Kristiani, sebagai murid Yesus sehat. Kalau tidak, ya hidup rohani kita juga sakit. Hidup rohani kita sakit kalau kita hanya maunya terima. Hidup kita sebagai orang Kristen menjadi sehat kalau kita juga bersyukur menerima segala kemurahan dan berkat Tuhan, tetapi juga mau rela untuk berbagi, untuk kasih memberi. Nah, ini yang juga diingatkan oleh Bapak Uskup kita pada surat Gembala Prapaskah 2011. Pasti sudah lupa pasti. Nanti boleh dicek sendiri. Tapi surat Gembala Prapaskah 2011, Bapak Uskup kita pernah menulis, siapa saya? Bagi orang Kristiani, saya bukanlah kekuasaan yang dapat saya peroleh atau harta milik yang dapat saya kumpulkan. Bukan. Itu yang dicari banyak orang. Bagi orang Kristiani, saya adalah berkat. Nah, saya adalah berkat yang saya bagikan dalam bela rasa dan dengan sukacita. Nah, itulah murid Yesus. Saya dan segala yang saya miliki, yang saya alami adalah berkat yang saya bagikan, kasih dalam bela rasa dan dengan sukacita. Itu yang diharapkan dari setiap kita murid Yesus. Maka tadi kalau Yesus melihat bagaimana persembahan janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua yang lain. Karena apa? Ia memberi dari kekurangannya, dari nafkahnya hari itu. Sementara yang lain memberi dari kelimpahannya. Inilah tindakan heroik. Inilah tindakan pengorbanan diri yang kadangkala dituntut dari setiap murid Yesus untuk mewujudkan kasih yang sejati. Sama tadi katakan janda Sarfat, ya kalau saya buatkan roti, ini cukup hanya untuk kamu, lalu kita mati. Sama halnya juga janda miskin memberikan 2 koin itu, ya sudah hari itu nggak makan. Di satu sisi mengingatkan kita semua akan tindakan heroik, tindakan pengorbanan yang mesti menyertai setiap kasih yang mau kita wujudkan. Tidak bisa tidak. Jadi kalau mengatakan mengasihi tapi tidak tindakan pemberian diri, bahkan pengorbanan diri, ini hanya omong kosong. Selalu ada dituntut pengorbanan diri, paling tidak ego kita masing-masing, minimal. Tapi di lain pihak juga kita diingatkan realitas bahwa ada begitu banyak orang yang harus meresikokan seluruh nafkahnya, dan siapa lalu yang akan memperhatikan. Nah, itu cermin yang lain ya.
Jadi kalau ini orang ini lalu tidak bisa makan, siapa yang mau kasih makan? Ini juga menantang kita semua. Masih ada banyak orang yang nasibnya seperti itu. Maka kalau Anda sekarang diberkati Tuhan dengan berbagai macam hal yang Anda terima, pastikan bahwa mereka yang tergolong seperti janda-janda ini ada yang memperhatikan, ada yang memastikan bahwa ia dapat hidup secara bermartabat. Itu panggilan yang lebih besar lagi bagi kita. Maka bukan sekedar mengglorifikasi orang miskin ini tadi, tapi juga menantang kita semua sebagai murid-murid Yesus untuk peduli, untuk berbela rasa, dan memastikan bahwa mereka yang begitu kekurangan itu memang mereka menggantungkan pada Tuhan, tetapi juga menjadi tugas setiap murid Yesus untuk memastikan bahwa mereka sungguh-sungguh dapat hidup secara bermartabat. Demikian juga tadi dikatakan ada yang begitu saleh tapi menelan harta janda-janda. Jadi janda-janda, anak yatim piatu itu di dalam tradisi perjanjian lama wajib untuk dijamin hidupnya oleh jemaat. Ini bukannya ditolong, malah ditelan hartanya. Maka yang kamu lakukan itu sungguh jahat, tampaknya alim tapi zolim. Maka mari kita merahmat Tuhan supaya kita sebagai orang Kristen diasah bagaimana kasih kita itu hidup dinamis. Kalau itu wujud nyata di dalam tindakan nyata yang kadangkala menuntut dari kita semangat pengorbanan sekecil apapun. Maka kita perlu berlatih dari waktu ke waktu juga tindakan-tindakan kecil untuk berkorban demi kebaikan sesama. Saudara terkasih, kalau kita berbuat baik setelah orang lain berbuat baik pada kita, itu namanya apa? Balas budi, ya. Kita berbuat baik setelah dapat baik, itu balas budi. Kalau kita berbuat baik bahkan kalau orang tidak menerima sesuatu dari orang lain, itu namanya kita baik hati. Tetapi kalau kita mampu berbuat baik bahkan kepada mereka yang berbuat jahat pada kita, itulah murah hati, itulah kesempurnaan kasih. Jadi Anda hanya mau jadi orang yang balas budi, baik hati, atau murah hati? Pilihan ada di tangan Anda. Kita merahmat Tuhan supaya kita boleh semakin menuju kepada kesempurnaan kasih, kemurahan hati, termasuk kesediaan untuk berbagi dan mengorbankan kepentingan kita untuk kebaikan bersama, untuk kesejahteraan sesama kita. Semoga kita semakin boleh, semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat.